Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Hafitasari, NIM 208190103, kelas 3A, Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jami. Baiklah, hari ini kita akan bahas bab tentang notasi sigma. Pada bab ini terdiri dari beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian notasi sigma. Yang kedua, penjumlahan dengan notasi sigma. Yang ketiga, nilai penjumlahan notasi sigma. Yang keempat, sifat-sifat notasi sigma. Pengertian notasi sigma. Notasi sigma merupakan cara lain untuk meringkas atau menyingkat penjumlahan bilangan-bilangan beruntun yang mengikuti suatu pola dan aturan tertentu. Materi notasi sigma masih mempunyai hubungan dengan materi barisan dan deret, baik aritmatika ataupun geometri. Dalam penjumlahan beruntun, kita dapat menuliskan bilangan-bilangan tersebut tidak terlalu banyak. Perhatikan penjumlahan beruntun berikut ini. Jumlah 5 bilangan asli pertama dapat ditulis 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Jumlah 5 bilangan ganjil pertama dapat ditulis 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Dan jumlah 5 bilangan genap pertama dapat ditulis 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Dari contoh di atas, banyaknya bilangan yang dijumlahkan ialah 5 bilangan. Bagaimana bila banyaknya bilangan yang dijumlahkan 50 bilangan? Nah, di sini jelas bahwa untuk menulisnya secara lengkap terlalu panjang. Oleh karena itu, penulisannya biasa disingkat dengan menyisipkan 3 titik seperti terlihat pada beberapa contoh di bawah ini. Jumlah 50 bilangan-bilangan asli pertama 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik 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 tambah 50. Jumlah 50 bilangan ganjil pertama 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik 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 tambah 90. Dan jumlah 50 bilangan genap pertama 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik 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 tambah 100. Penjumlahan dengan notasi sigma. Dalam menentukan penjumlahan dengan notasi sigma, perlu diperhatikan keteraturan bilangan-bilangan tersebut. Misalnya, suku awal dan beda atau perbandingan suku yang berdekatan, penjumlahan bilangan-bilangan yang tidak beraturan, tidak dapat ditulis atau disingkat dengan menggunakan notasi sigma. Jadi, penjumlahan bilangan beruntun dapat ditulis dalam notasi sigma apabila penjumlahan bilangan-bilangan tersebut mempunyai keteraturan. Contoh, tuliskan dalam bentuk notasi sigma dari deret berikut: 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik 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 tambah 10. Penyelesaiannya, deret 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik 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 tambah 10, N sama dengan 10, dan suku Kn diberi lambang UN sama dengan K. Maka deret tersebut dapat ditulis dalam bentuk jumlah UN untuk sigma K sama dengan 1 sampai N. Maka jumlah K untuk sigma K sama dengan 1 sampai 10. Pembahasan yang ketiga, nilai penjumlahan notasi sigma. Untuk mencari nilai penjumlahan dari notasi sigma, maka kita harus dapat mengubah bentuk notasi sigma ke bentuk penjumlahan atau mencari bentuk umum jumlah N suku pertamanya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jumlah AK untuk sigma K sama dengan 1 sampai N, K disebut indeks atau petunjuk suku AK. Pembahasan yang keempat yaitu sifat-sifat notasi sigma. Jika ada sigma, misalkan N sama dengan 1 sampai 5, ini A, ditambah sigma N sama dengan 1 sampai 5, ini B. Jika batas ini sama, fungsi dalam ini beda, teman-teman boleh ditambahkan menjadi 1 sigma. Maka sigma N sama dengan 1 sampai 5, ini A ditambah B. Nah, ini sifat-sifat sigma ya.
Jika teman-teman mendapatkan sigma N sama dengan 1 sampai 5, ini 2A. Berarti 2 ini bisa dikeluarkan. Maka 2 sigma N sama dengan 1 sampai 5, ini A. A sama B adalah fungsi N ya. Fungsi dalam bentuk N. Mungkin 2N plus 1, N kuadrat, 2N plus 1 ditambah N kuadrat. Di sini saya cuma memisalkan dengan huruf A, B, tapi ini adalah persamaan ya, biar mudah mengertinya. Jika ada angka 2, dalam persamaan ini kita boleh mengeluarkan angka 2, gitu ya. Teman-teman mendapatkan sigma N sama dengan 1 sampai 5, ini A, ditambah sigma N sama dengan 6 sampai 10, ini A. Nah, teman-teman perhatikan bedanya sifat pertama dan sifat ketiga. Ini dalamnya sama, tapi sigmanya seperti berlanjut. Jadi, 1 sampai 5 lanjutannya kan angka 6 sampai 10 gitu ya. Jadi, teman-teman ini juga boleh digabung, tapi asalkan sama ya. Jadi ini boleh ditulis sigma N sama dengan 1 sampai 10. Lalu ini A. Jadi fungsi dalamnya tetap. Jadi sigmanya ditambahkan ya seperti berlanjut gitu. Ini sifat ke-1, sifat kedua, sifat ketiga, dan sifat yang keempat. Jika teman-teman mendapatkan sigma N sama dengan 1 sampai 5, lalu bentuknya ini angka. Mungkin angka 8. Ini teman-teman boleh hilangkan sigma ini dengan cara 5 dikali 8. Jadi hasilnya 40. Jadi sigma ini adalah sebuah angka dan syaratnya batas bawah ini harus 1. Teman-teman boleh langsung saja 5 kali 8 sama dengan 40. Paham ya? Tapi ini angka, maksudnya saya jika teman-teman mendapatkan sigma N sama dengan 1 sampai 5, terus ini adalah 8N, teman-teman nggak boleh ditulis 40N. Ini salah, karena ada huruf N yang diperbolehkan angka itu untuk menghilangkan sigma. Jika masih ada huruf N, kita nggak boleh. Paham ya? Baiklah, kita masuki contoh soal yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan hasil penjumlahan dengan notasi sigma. Hitunglah jumlah 2i ditambah 3 untuk nilai i1 sampai i3. Nah, yang kita akan operasikan cuma yang di dalam kurung ini ya. i1 sampai i3 ini cuma batas bawah dan batas atas. Jadi, i ini akan kita tukar dari 1 sampai 3. Oke, penyelesaiannya. Jadi itu adalah 2 dikali i1 ditambah 3 ditambah 2 dikali setelah 1 apa? 2 ditambah 3 ditambah 2 dikali setelah 2 itu 3 ditambah 3. Kenapa kita berhenti di 3? Itu karena batas atasnya adalah 3. Oke, kita lanjut. 2 dikali 1 ditambah 3 hasilnya 5 ditambah 2 dikali 2 ditambah 3 hasilnya 7. 2 dikali 3 ditambah 3 hasilnya 9. Sampai sini paham ya? Terus 5 ditambah 7 12 ditambah 9 21. Jadi hasilnya 21. Baiklah, kita masuki contoh soal yang kedua. Hitunglah jumlah 2K untuk sigma K sama dengan 1 sampai 6. K sama dengan 1 sampai 6
adalah batas bawah dan batas atas. Untuk K ini kita ganti menjadi 1 sampai 6. Oke. Untuk K1 diperoleh 2 dikali 1 ditambah untuk K2-nya 2 dikali 2 ditambah untuk K3-nya 2 dikali 3 ditambah untuk K4-nya 2 dikali 4 tambah 2 dikali 5 sampai 2 dikali 6. Karena batas atasnya 6, jadi kita berhenti di 6. Sama dengan 2 dikali 1 2 ditambah 2 dikali 2 4 ditambah 2 dikali 3 6 ditambah 2 dikali 4 8 ditambah 2 dikali 5 10 ditambah 2 dikali 6 12. Maka 2 ditambah 4 6 6 ditambah 6 12 12 ditambah 8 20 20 ditambah 10 30 30 tambah 12 hasilnya 42. Maka jumlah 2K untuk sigma K sama dengan 1 sampai 6 adalah 42. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.